Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Dalam satu rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qur'annya dan buka pada Quran Surah Ad-Dukhan, surah ke-44. Kita mulai dari ayat ke-30 dan sampai dengan ayat ke-38. Nah, tadi kita sudah membaca ya secara mujawwad, dan sekarang kita lihat apa pesan yang Allah sampaikan dalam firman-Nya ini. Jadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran, atau juga dijadikan sebuah renungan, atau juga nanti sebuah peringatan bagi kita. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-30 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad najjayna bani Israil." Jadi kata Allah, dan sungguh telah najjayna, kami selamatkan ya. Kami selamatkan Bani Israel minal adzabil muhin, dari azab yang menghinakan. Jadi dari siksaan ya. Sini maksudnya azab ini adalah siksaan ya. Siksaan yang menghinakan dari siapa? Dari Fir'aun. Nah, jadi kalau kita lihat munasabat ayat, pada ayat sebelumnya itu bercerita tentang ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu mereka melarikan diri lalu dikejar oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu dengan biiznillah, atas izin Allah, terbelahlah lautan dan Bani Israel menyeberangi lautan ketika pasukan Fir'aun ya mengejar, berada di tengah-tengah, maka lautan itu menyatu kembali dan Fir'aun beserta para tentaranya mati di lautan itu. Nah, jadi di sini Allah mengatakan Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari azab muhin, dari azabnya yang menghinakan. Jadi dari kejaran ya, dari kejaran. Kalau kita lihat munasabat ayat, dari kejaran pasukan Firaun. Nah, di sini dijelaskan juga di ayat 1 min Firaun ya. Di ayat ke-31 kata Allah dari siksaan Firaun ya. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Sesungguhnya ya, sungguh ya, innahu sungguh, hu di sana menunjukkan pada Fir'aun, sungguh ya Fir'aun itu kata Allah dia kana 'aliyan minal musrifin, orang yang sombong. Fir'aun itu orang yang sombong, dan minal musrifin termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ya. Kenapa Fir'aun dikatakan sombong? Yang pertama, dia merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Dan melampaui batas seperti apa? Bahkan dalam puncak kekuasaannya dia mengaku Tuhan. Jadi orang-orang menyembah dia. Nah, ini adalah Fir'aun. Jadi dia sombong karena kekuasaannya, lalu melampaui batas. Minta disembah. Sehingga pada saat itu kaum Bani Israel dengan Nabi Musa tidak mau taat kepada Fir'aun. Akhirnya mereka dikejar. Nah, jadi inilah Fir'aun, orang yang sombong. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, dan juga diabadikan juga oleh Allah jasadnya yang tidak hancur, sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Bahwasanya orang yang menentang Allah, orang yang menduakan Allah, atau orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka dia akan mendapatkan azab. Di dunia saja mendapatkan azab, apalagi nanti di hari pembalasan. Inilah Fir'aun. Jangan sampai kita bibit-bibit Fir'aun kembali, atau bibit-bibit Fir'aun itu ada, sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam diri kita. Enggak boleh sombong, melampaui batas, itu merupakan salah satu di antara sifat-sifat daripada Fir'aun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-32 disebutkan, walaqad tarnahum 'alal ilmi 'ala ilmin 'alal 'alamin. Jadi Allah menjelaskan kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel ini adalah kaum, termasuk kaum yang pilihan ya. Di sini Allah katakan, dan sungguh kami pilih mereka itu adalah Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Jadi Bani Israel itu memiliki ilmu yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Dia lebih unggul dibanding
bangsa-bangsa yang lain. Nah, kalau kita lihat secara historis, karena Bani Israel ini adalah kaum yang dilebihkan oleh Allah, tetapi akhirnya apa? Tetapi akhirnya ujung-ujungnya nanti ya sampai dan sekarang ini ya, akhirnya karena kelebihan itu akhirnya ujung-ujungnya nanti akan jauh pada Allah. Tapi bukan yang Bani Israel yang ini yang disebut dalam Al-Quran. Nah, lalu kita lanjutkan di ayat ke-33 Allah menjelaskan siapa itu Bani Israel. Di ayat ke-33 Allah jelaskan wa atainahum minal ayati ma fi bala'um mubin. Jadi ayat ke-30, dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda besar kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Nah, jadi Allah berikan sesuatu kelebihan yang nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu in haula ila yaqulun, sesungguhnya mereka di sini adalah dimaksudkan Allah adalah kaum musyrik ya. Kaum musyrik itu pasti akan berkata in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan. Karena orang musyrik itu menganggap tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan. Bahwasanya kematian sesungguhnya adalah ketika kematian di dunia. Maka tidak ada lagi penghidupan setelah itu. Nah, maka orang yang seperti inilah akhirnya ketika berada di dunia mereka berada semaunya, mumpung masih hidup, kan seperti itu. Padahal kehidupan hakiki itu adalah akhirat. Nah, ini jangan sampai ya kita sombong atau jangan sampai kita berbuat semaunya. Bahwasanya ada akhirat. Maka Allah tunjuk di ayat ke-37 ya. Kata Allah, "Ahum khairun am qaumun tubba." Jadi kata Allah, apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tubba? Kaum Tubba itu Allah berikan, kaum Tubba itu adalah kaum di mana mereka adalah kaum yang luar biasa hebatnya. Awalnya kaum Tubba ini memiliki seorang raja Tubba yang saleh, melakukan ekspansi ya luar biasa kekuasaan. Tapi setelah raja meninggal, akhirnya kaum Tubba ini ingkar kepada Allah. Akhirnya dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan orang-orang yang sebelum mereka telah kami binasakan karena mereka itu adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Artinya ketika kita berdosa, ketika kita jauh daripada Allah, maka Allah akan binasakan. Dan kita sekarang kalau kita jauh daripada Allah, suatu saat kita akan mendapatkan balasan. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang dapat menggiring kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, baik. Sekarang kita baca ya dari ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-38, dan teman-teman kita udah siap untuk membaca ya. Tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani.